menjelekkan Dedi, terus kita balas dengan kejelekan itu. Karena bagaimanapun mereka dulu kan pernah jadi suami dan istri. Tidak elok lah, makanya tadi saya bilang, Dedi 1 tahun lebih itu menghargai perempuan, dia tidak mau membuka aibnya. Sabar kan itu 1 tahun, karena tidak semua juga bisa melakukan itu. Nah setelah dia 1 tahun lebih dikulitin, difitnah, lama-lama kan sabarnya hilang. Makanya tujuan kita hari ini klarifikasi ini untuk memberikan hak jawab kita bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi kalau nextnya itu bahwa mereka masih mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya dengan melaporkan pihak Dedi ke pihak berwajib, kami siap. Kami akan membuka semua data, fakta, tentu kami siap buka ke teman-teman media bahwa ini loh yang sesungguhnya, bahwa apa yang dikatakan sama Dedi itu benar adanya, bukan merupakan pencemaran nama baik. Jadi kami tidak mau terpancing untuk saling menjelekkan tadi, karena bagaimanapun tadi mereka dulu merupakan pasangan suami istri. Ya, teman-teman media bisa tahu lah bagaimana 1 tahun lebih itu dijelek-jelekan. Dedi tidak pernah jawab. Bang, Dedi, kalau sampai ke ranah tes DNA gimana, Dedi? Siap 24 jam. Iya. Nanti masih justru bagus itu Bang. Itu sebenarnya bagus, tapi nantilah kita lihat aja endingnya bagaimana. Oke. Bang, sama Dedi, ini kan kenapa sih harus menunggu? Kenapa nggak lebih dulu melaporkan atau buat laporan? Karena kan cenderung selama ini kan Dedi selalu diserang dan difitnah. Kenapa? Gini, jadi kita tidak mau ambil langkah hukum itu. Pertama, hari ini kita baru tanda tangan kuasa. Yang kedua, coba kami pelajari lagi beberapa statement yang sudah diedar di beberapa kanal YouTube itu. Nah, setelah kita pelajari, nanti mungkin kita akan mempertimbangkan apakah kita akan mengambil langkah hukum selanjutnya atau mungkin bisa damai secara kekeluargaan. Karena tadi saya bilang, kami tidak mau melawan yang namanya fitnah dengan fitnah. Kejelekan harus dengan kejelekan. Saya salut sama Dedi, 1 tahun itu dia tidak pernah melakukan yang namanya kanker misalnya. Bisa aja mungkin terlakukan, cuman dia tahan. Karena dia masih, dia udah move on dan dia memang tadi tahan untuk tidak seperti pihak sana. Dia diam. Tapi hari ini sudah 1 tahun lebih, dia punya hak juga, dia punya menjaga juga harkat dan martabat seorang laki-laki kalau diterang. Makanya hari ini kalaupun memang kami akan mempelajari, saya akan mempelajari beberapa keterangan-keterangan, konten-konten di beberapa kanal YouTube itu, bisa saja kita akan melangkah untuk di jalur hukum. Berarti ada tidak menutup kemungkinan akan melaporkan lebih dulu ya? Bisa jadi, bisa saja, semuanya bisa terjadi. Atau fitnahan? Tadi kan saya katakan, kami karena hari ini baru dapat kuasa, saya akan mempelajari di beberapa kanal YouTube itu. Setelah saya pelajari nanti langkah hukum apa yang saya ambil, tentu saya akan infokan ke teman-teman media. Dad, ini apa merasa terganggu nggak sih dengan diserangnya terus menerus? Mungkin dengan aktivitasnya, misalnya Dedi dia ada pekerjaan terus ditanya-tanya sama pihak yang memberi pekerjaan gitu, atau ada pengencelan? Nggak ada. Jadi ya alhamdulillah ya, alhamdulillah semenjak mantan ini sudah tidak sama Dedi, itu rezeki seperti tidak ada habis-habisnya. Alhamdulillah rezekinya Mayang, rezekinya Dedi, ya kita lihat ya teman-teman lihat di Dedi aktivitas Dedi kita lihat ya, Mayang begitu sekarang karirnya semakin cemerlang ya, semenjak di gugat cerai Mayang langsung ada mini single bersama Niki Tirta, punya band ya, terus punya mini album, karena kan sekarang Dedi kan sebagai manajernya gitu ya. Terus dari situ juga udah banyak lagi endorse yang masuk ya, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Turki. Jadi memang sudah tidak memikirkan ya, kita ke Kuala Lumpur ya, kita ke Bali, semuanya tuh untuk pekerjaan dan tidak ada pengkeselan dan tidak ada
tidak mengganggu gitu. Justru malah makin banyak gitu pekerjaan-pekerjaan yang datang ke Dedi. Justru hari ini juga kita akan mau ke Singapura selama 5 hari gitu. Jadi tidak ada pengenselan, tidak ada sesuatu yang akhirnya menjadi berantakan. Justru makin banyak gitu pekerjaan-pekerjaan. Nah itu dia yang membuat Dedi itu sebenarnya sudah move on, nggak melihat itu lagi, dan itu yang memberikan postingan-postingan juga dari teman-teman gitu. Ada postingan ini, postingan itu dari sana, pihak sana gitu. Jadi dia nggak tahu gitu. Jadi selama ini Dedi setelah bercerai itu sudah move on, sudah nggak memikirkan lagi pihak sana gitu. Jadi yang teman-teman bisa lihat ya siapa yang sudah bisa move on, mana yang belum bisa move on gitu kan. Jadi seperti itu. Ya itu jadi serahkan semua ke Bang Boy nanti bagaimana untuk masalah damai, tidak menutup kemungkinan Bang ya, karena ini kalau misalnya untuk kebaikan ya kenapa tidak gitu, tapi memang kita harus selesaikan dulu masalah hukumnya gitu loh ya kan. Masalah hukum hasil, artinya kan ini kan setelah Dedi menjelaskan itu Aisyah bukan anak Dedi, itu berarti kan sudah ada status quo ya, artinya status quo ya Bang ya untuk Aisyah ini, kasihan kan ya, itu harus ada artinya harus ada status yang jelas buat Aisyah gitu. Iya kalau cari ayahnya kan harus di tes DNA dulu. Ya balik lagi ke tes DNA. Kalau misalnya tes DNA itu tidak menunjukkan Dedi bukan ayahnya, ya siapa ayahnya itu kan pihak sana yang tahu. Ya Bang, betul Bang gitu ya. Gitu. Emang benar berbadan dua lebih dulu. Wah, kalau itu kita Enggak, Dedi. Kemarin sempat ngomong. Oh, kemarin ya. Ya karena memang ini sudah tersebar Bang, nggak apa-apa kita buka aja. Jadi kenapa kemarin itu Dedi tiba-tiba menyatakan Aisyah itu bukan Dedi bukan ayah biologisnya, tanpa Dedi menjelaskan kronologinya gitu ya kan, tabir gelap sebelumnya apa. Jadi memang betul Dedi menikah itu pada saat itu si mantan Dedi ini sudah hamil 2 bulan setengah kurang lebih 2 bulan setengah sudah hamil. Jadi Dedi menikahi mantan ini dalam keadaan sudah berbadan 2 dan sudah hamil 2,5 bulan. Nah, siapa yang bercocok tanam ya itu nanti yang akan Bang Boy yang nanti akan menjelaskan. Menikah tahun berapa, Det? Menikah tahun 2016. 2016 lahir? Bulan Februari 2016, 5 bulan kemudian lahirlah Aisyah. Ya gitu. Iya. lupa dia. Sebenarnya gini, sebenarnya waktu itu kita pacaran tidak ada komitmen. Jadi pada saat itu punya pacar pada saat itu, ya namanya Arni, dan kita sudah mau menikah pada saat itu. Kita lagi menabung, jadi punya apa? Jadi waktu itu single parent ya, maksudnya itu duda, sudah punya pasangan calon, dan mantan ini punya masih punya berhubungan dengan suaminya dan punya pacar juga, gitu. Nah seperti itu. Jadi kondisinya kita itu mantan kali itu mantan yang jadi kayak apa sih tadi jadi lupa tuh. Iya, mantan punya pacar dan masih berhubungan sama suaminya. Ya, Dedi juga punya pacar gitu. Jadi kondisinya kita pacaran tuh bukan sudah komit ada untuk dia nggak punya pacar, Dedi nggak pacar, tapi kita punya pacar, sama-sama punya pacar. Tapi kata Dedi, udah ngomong kayak hamil terus kemudian nikahin saya, dia minta dinikahin atau gimana deh? Iya, jadi saat itu kondisinya sudah berbadan 2 itu sudah tidak mens lagi. Aku kok udah nggak mens ya, udah telat nih, gitu, udah telat nggak mens. Nah itu dia mulai di situ tuh. Jadi tapi kan pada saat itu ada yang bercocok tanam juga kan selain Dedi. Ya mungkin aja bisa jadi kan suaminya kan dia bisa dugaan pada saat itu ya kan, artinya kan waktu itu dia berpacaran sama dia tidak ada komitmen apa-apa gitu loh, tidak ada komitmen untuk kita mau menikah, kok tiba-tiba sudah telat terus diminta tanggung jawabnya sama Dedi seperti itu. Tapi kata sama Dedi nggak ada. Iya nggak Bang? Ya pertama akan saya bilang tadi. tapi ada Ini kan kecurigaan kejadiannya udah lama, udah lupa lah waktu itu. Cuman kan seingat-ingatnya Dedi itu kayaknya tidak gitu. Makanya itulah tadi obrolan yang pertama itu yang Dedi katakan bahwa Aisyah itu bukan merupakan ayah biologisnya.
merasa enggak, makanya dia mencurigai bahwa ada orang lain seperti itu. Iya, makanya Dedi nikahin kan 3 bulan itu mulai proses berpikir kan pada saat dia dia bilang sudah telat itu di bulan Desember, ya November Desember ya. Nah itu kan Dedi nikahnya 3 bulan berikutnya karena itu mempengaruhi proses panjang kan. Kalau pada saat dia bilang sudah telat ya pasti Dedi nikahin kan. Tapi karena Dedi tidak percaya gitu kan, masih mikir-mikir juga ini bener gak gitu. Yang bercocok tanam tuh hanya Dedi doang. Makanya baru di bulan ketiga atau di bulan kedua ya baru Dedi nikahin setelah melihat kandungan semakin besar. Kalau dia misalnya hamil tidak ada ayahnya juga kan kasihan gitu kan. Jadi rasa iba yang sebagai manusia dia rasa iba, akhirnya ya sudah, jadi nggak mau ribut, akhirnya di bulan ketiga itulah dinikahin, dinikahin gitu dalam kondisi hamil berbadan 2 gitu. Dan Ikut istilahnya ya, Ded. Ya istilahnya ikut juga bolehlah bisa dibilang gitu ya. Atau lupa atau Dedi nggak tahu ya gitu. Ded, tapi sebagai laki-laki ada kecurigaan apa sih ketika waktu itu mengaku sudah berbadan 2? Maksudnya? Ada kecurigaan pihak lain atau laki-laki lain? Dia kan tadi Dedi bilang, dia kan masih dugaannya kan dia masih ada berhubungan dengan suaminya. Ya kan masih ada suaminya kan, dia masih berhubungan dengan suaminya, pulang pergi ke Pemalang, dia pergi ke Pemalang, dia nggak tahu kan sama suaminya. Ya kan dia di Jakarta juga punya pacar. Jadi kita memang dia punya pacar, kita masih bebas pada saat itu gitu. Ya lo mau pacaran ya silakan, sama Dedi juga ya deket gitu. Jadi hal-hal yang membuat Dedi itu melihat yang dulunya sebenarnya Dedi tidak mempermasalahkan. Ya ini kan terungkap karena setelah bercerai itu tanda-tanda Aisyah itu bukan anak Dedi itu kan dibuat dari dia sendiri gitu. Ini sebenarnya udah jadi panjang ya Bang ya. Sebenarnya saya nih dari mau ke bandara. Jadinya sebenarnya nanti pertanyaan kamu itu bagus banget. Nanti setelah pulang dari Singapura deh. Setelah pulang dari Singapura akan jelas semua. Jadi akan jelaskan semuanya dari A sampai Z. Kalau sekarang ini lebih appetizer dulu deh. Jadi memperkenalkan ini loh, Bang Boy ya sebagai kuasa hukum Dedi. Handle persoalan Nanti Dedi ke Singapura selama 6 tahun lagi 6 hari. Masalah yang menyangkut hukum dan yang menyangkut masalah mantan Dedi semuanya nanti akan dihandle oleh Bang Boy. Pertanyaan teman-teman semua bagus semua. Nah, tapi bukan nggak dijawabnya sekarang. Nanti Dedi jawab. Kamu nanti datang lagi di respon yang berikutnya setelah Dedi pulang. Kenapa bikin episode Dedi? Bukan, karena ya hari ini juga kan Dedi baru tanda tangan. Jadi kita nanti pelajari gitu. Nanti kan kalau nggak salah kan hari ini mau preskon kan itu loh. Jadi nanti preskon, nanti kita lihat Bang Boy akan pelajari, bukan baru episode. Karena memang hari ini preskonnya hanya memperkenalkan pengacara, bukan menjelaskan sisi masalahnya gitu loh. Jadi menjelaskan ini loh. Jadi ada pengacara, lagi ada masalah dengan sana, sebenarnya harusnya selesai dalam 10 menit. Tapi kan teman-teman masih mau nanya semuanya gitu loh. Bukan masa episode. Nggak bisa. Jadi soalnya mau ke ini bandara. Oke, gitu aja jadi teman-teman.